wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghafir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr yang baru saja kita baca ini, yang terdiri dari 3 ayat, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada ulama mengatakan ini adalah surat yang terakhir yang Allah turunkan. Ada juga yang mengatakan surat ini turun sebelum Rasulullah memerdekakan kota Mekah. Namun Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab mengenai tentang surat An-Nasr ini, kata Ibnu Abbas, surat ini adalah surat yang berbicara tentang akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika surat ini turun, maka dibacakan oleh Rasulullah kepada anaknya Fatimah. Maka Fatimah menangis, lalu kemudian tersenyum. Pertama, dia menangis karena Rasulullah membisikkan bahwa ini pertanda bahwa Rasulullah akan meninggal dunia. Yang kedua, Fatimah tersenyum karena memang orang yang paling pertama yang akan berjumpa dengan Rasulullah kelak akan adalah Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka ada 2 tanda bahwa Rasulullah akan berakhir masa tugasnya sebagai Nabi. Di antara tugas besar Rasulullah sebagai Nabi di akhir-akhir tugasnya adalah bahwa tanda kematian Rasulullah itu sudah dekat adalah ditaklukkannya kota Mekah, ataupun Rasulullah memerdekakan kota Mekah. Maka Rasulullah wafat pada tahun ke-10 dan kota Mekah itu ditaklukkan dan dimerdekakan oleh Rasulullah pada tahun ke-8 Hijriah. Dekat sekali jarak antara dimerdekakannya kota Mekah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin bahas kenapa ayat ini yang mengiringi itu. Apa terkandung dalam ayat surat An-Nasr yang kita baca tadi? Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Artinya apabila telah datang kepada Allah pertolongan dari Allah sehingga kalian merdeka, sehingga kalian tertolong, sehingga kalian mampu menaklukkan kota Mekah. Karena pada zaman itu yang ini kan adalah kota Mekah, yang dimerdekakan adalah kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat bahwa setelah kota Mekah ini ditaklukkan, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena ketika itu Rasulullah memberikan pilihan. Setelah Rasulullah merdekakan kota Mekah, Rasulullah kasih pilihan. Yang mau Islam silakan masuk Islam, yang tidak Islam tetap dengan kekafirannya pun Rasulullah tidak akan merusak, tidak akan membunuh, tidak akan membantainya. Maka pada saat itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Meskipun tidak semua orang yang memang tulus masuk Islam. Ada yang Islam demi menyelamatkan keselamatan jiwanya. Lalu kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika memang kemerdekaan itu sudah Allah kasihkan dan kota Mekah sudah ditaklukkan, maka apa yang harus dilakukan, kata Allah? Jika kemerdekaan itu Allah berikan kepada kalian, fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah Allah, agungkanlah Allah dengan banyak-banyak bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan banyak-banyaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya apa? Yang Allah inginkan adalah kalian mesti sadar bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat yang besar. Yang kemerdekaan itu adalah pemberian dari Allah. Maka hal yang paling penting yang harus kalian lakukan adalah bersyukur. Bagaimana cara bersyukur yang Allah inginkan dalam ayat ini? Allah inginkan bersyukur dalam ayat ini adalah tingkatkanlah ketakwaan, tingkatkanlah kedekatan kepada Allah, jauhi kemaksiatan, jauhi perilaku-perilaku buruk, jauhi korupsi, jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah refleksi mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah inginkan dalam ayat ini. Dan bagaimanapun hari ini kita momennya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Dan ini Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Jadi dalam bentuk memuliakan anak cucu Nabi Adam, maka Allah memuliakan manusia. Maka manusia itu punya hak dalam hidupnya. Merdeka adalah hak yang paling terbesar. Merdeka untuk beribadah, merdeka untuk memeluk agama. Sehingga dalam Islam memaksa orang untuk masuk Islam itu dilarang. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan untuk memaksa orang untuk berganti agama ke agama Islam. Tidak ada paksaan. Wajib merdeka. Merdeka dalam jiwanya, merdeka dalam kebebasannya, merdeka mencari nafkah, merdeka untuk beribadah, merdeka untuk belajar dan segala macam. Itu adalah hak yang dijamin dalam Islam. Bukan hanya dijamin dalam undang-undang, tapi Islam sudah lama menjaga kejaminan itu. Maka segala bentuk penjajahan dalam Islam itu adalah hukumnya haram. Dan orang yang berjuang untuk membela dan memerdekakan negara yang terjajah itu dianggap sebuah perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru ma taqsitu ilaihim. Ada dua alasan kita boleh berperang. Ada dua alasan kita boleh berperang, terutama melawan orang kafir. Yang pertama alasan kita adalah, pertama diperanginya agama kita. Dia perangi kita karena kita beda agama dengan dia. Maka kita pertahankan agama kita. Mati pun kita disebut dengan mati syahid. Dan perjuangan kita membela agama sampai harus terbunuh itu adalah jihad di jalan Allah. Yang kedua kata Allah, wa tukhrijukum min diyarikum. Diusirnya kalian dari tanah air kalian. Maka orang yang mengganggu kita, menjajah tanah air kita, mau mengambil tanah air kita, mempertahankan dan memerdekakannya, itu adalah sebuah jihad. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, kalau kita lihat bagaimana pahlawan-pahlawan nasional kita dalam memerdekakan Republik Indonesia, kita lihat banyak ulama. Ulama ketika mengangkat senjata untuk melawan penjajah, ulama meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Karena memang nilainya adalah jihad. Bagi mereka mati dalam memerdekakan negeri itu adalah mati syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kemerdekaan itu Allah berikan, dan Allah ingin kita menjaga kemerdekaan itu dan mengisinya dengan banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam hadis kata Rasulullah, in iza qulta alhamdulillah faqad syakarta fazadak. Intinya adalah rasa syukurlah yang dapat menambah nikmat kemerdekaan ini. Kita mungkin sudah merdeka dari penjajahan-penjajahan, tapi kata-kata orang banyak hal-hal lain yang masih terjajah bagi kita. Kita mungkin masih terjajah dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, untuk bebas secara utuh, hanya Allah yang mampu membebaskan keterjajahan itu. Dengan cara apa Allah membebaskan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena secanggih apapun senjata yang kita miliki, kalau Allah ingin kita tetap terjajah, maka selamanya kita akan terjajah. Tapi walaupun kita tidak punya senjata untuk memerdekakan negeri ini, tapi Allah katakan merdeka, maka bambu runcing pun akan memerdekakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.